Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi rahmat sehat sampai detik sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni adinul Islam. Innad dina indallahil Islam. Ketiga kalinya saya di sini akan berceramah tentang keutamaan menuntut ilmu. Ilmu berasal dari kata alima ya'lam yang artinya mengetahui. Nah, perlu kalian tahu, ilmu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 854 kali. Oleh karena itu, ilmu mendapatkan kedudukan yang penting dalam ajaran agama Islam. Nah, sekarang ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, kewajiban dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hukum dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir, adab dalam menuntut ilmu. Memasuki poin yang pertama, kewajiban dalam menuntut ilmu. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Quran Surat tersebut sebagai salah satu bukti pentingnya menuntut ilmu, karena di dalam ayat 1, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di dalamnya terdapat perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dan pasti tak asing lagi di telinga kita hadis yang berbunyi Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa wajib bagi kita orang muslim untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun, karena dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Baik, memasuki poin kedua, yakni hukum dalam menuntut ilmu. Hukum dalam menuntut ilmu ada 2 macam. Pertama, fardu kifayah, yakni ilmu yang harus dimiliki oleh sebagian orang muslim, misalnya ilmu kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Dan yang kedua, fardu ain, yakni ilmu yang harus dimiliki oleh seluruh umat muslim, misal ilmu tata cara tentang melakukan sholat, melakukan wudhu, dan lain-lain. Poin yang ketiga, keutamaan dalam menuntut ilmu. Beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu, yakni ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, keutamaan selanjutnya yakni dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan hadis yang berbunyi man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan selanjutnya adalah para malaikat ridho dengan apa yang dikerjakannya. Dan keutamaan yang kelima adalah kedudukan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang terakhir,
didoakan dengan para malaikat serta seluruh penghuni bumi dan langit. Dan masuk ke poin terakhir, yakni poin keempat, yakni adab dalam menuntut ilmu. Agar proses belajar berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita perlu tahu nih adab dalam menuntut ilmu itu apa aja sih. Nah, berikut adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi, misal kita ke pengajian, tapi niatnya, aduh, biar ketemu sama mas-mas ganteng itu gitu. Nah, kayak gitu salah ya teman-teman. Jadi kita niatkan hati kita pergi ke pengajian dengan niat yang baik, dengan niat untuk mencari ilmu. Yang kedua, tidak membatasi dalam mengambil sumber ilmu. Ilmu tidak hanya didapatkan di dalam pesantren dan sekolah saja teman-teman. Jadi kita bisa menuntut ilmu dengan pergi ke pengajian-pengajian dan membaca buku-buku yang islami seperti itu. Dan yang ketiga, menghormati majelis ilmu. Jadi kita menghadiri pengajian, kita juga harus mentaati segala peraturan yang dalam majelis tersebut. Yang keempat, selalu merasa haus akan ilmu dan menjaga semangat ingin tahu. Yang kelima, sabar dalam belajar. Dan yang terakhir, jujur dalam menuntut ilmu. Adab dalam jujur menuntut ilmu ini ada 3. Yang pertama, jujur mengambil sumber ilmu dan tidak mencontek, serta tidak melakukan plagiasi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat sangat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.